Halo pendengar dan netizen dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa menghadirkan kembali program spesial. Kali ini spesial menyambut ajang multi-event olahraga terbesar di dunia yang pada akhir bulan ini akan diselenggarakan di kota Paris, Prancis. Ya, Olimpiade Paris 2024. Dalam program spesial menuju Olimpiade Paris 2024, kami saat ini berada di pemusatan latihan nasional, salah satu cabur yang aktif menyumbangkan medali sejak Olimpiade di tahun 2000. Tepatnya saat ini kami berada di Makolanmar, Jalan Kuini, Jakarta Pusat, atau ini markas besar dari PB Papsi, pemusatan latihan angkat besi. Dan di kesempatan kali ini, kami telah bersama dengan Sekjen Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PB Papsi, Bapak Joko Pramono yang sudah berada di samping saya. Halo Pak Joko. Halo, selamat pagi Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Joko ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak sudah diterima di pemusatan latihan PB Papsi. Terima kasih, sama-sama Dek. Ya tadi ketika kami datang sudah atlet-atlet sudah melakukan latihan ya. Memang dari pagi jam 9-an tadi mereka sudah hadir latihan. Pak Joko juga melakukan rutinitas paginya, yaitu berenang, betul ya Pak ya? Ya, betul sekali. Memang rutin berenang, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan luar biasa. Ya. Ngomong-ngomong mengenai angkat besi Indonesia di Olimpiade Paris 2024, kita ada 3 wakil, yakni Eko Yuli Irawan di nomor 61 kg, kemudian Rizky Juniansyah 73 kg, dan Nurul Akmal di nomor plus 81 kg. Tentunya masyarakat pendengar ingin mengetahui bagaimana kesiapannya di Olimpiade Paris 2024, Pak Joko. Ya, 3 anak ini dalam 2 tahun terakhir ini mengalami proses untuk seleksi. Seleksi itu dari International Weightlifting Federation menentukan untuk bisa lolos ikut Olimpiade harus mempunyai prestasi di nomornya masuk 10 besar dunia. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk ikut Asian Games saja tidak terlalu repot seperti itu, tapi untuk Olimpiade tidak bisa sembarangan. Itulah sebabnya kita melihat negara Indonesia dengan jumlah penduduk 270 itu yang bisa ikut bertanding saja belum menang. Ikut bertanding aja di Olimpiade itu hanya berapa cabang. Sekarang saja untuk Olimpiade sekarang untuk Paris ini mungkin hanya 5-6 cabang yang lolos tes. Kecuali mereka yang mendapat wildcard. Wildcard itu adalah penunjukan dari federasi cabang masing-masing di dunia. Kalau melihat ada satu negara yang tiap mau Olimpiade tidak bisa memilih atau tidak bisa mengirim karena tidak lolos tes. Sehingga akhirnya mereka mendapat wildcard. Sekarang untuk wildcard yang kita dapat sekarang itu adalah atletik. Pelari kita muda, sprinter kita, itu aja tidak bisa masuk, nggak lolos. Tapi mereka diberi istilahnya belas kasihan. Supaya Indonesia mau tetap semangat membina cabang atletik. Dan itu contoh. Kabarnya wildcard itu juga untuk pemerataan, jadi atlet-atlet yang di negara yang kurang bisa... Nah itu tadi, jadi biar negara-negara itu punya semangat tetap membina cabang tersebut. Karena dinilai di negara itu pembinaan cabang tersebut masih perlu ditingkatkan. Ini beda cerita dengan PB Papsi atau angkat besi ya, Pak Joko ya, karena sudah dari tahun 90-an ikut serta dan bahkan dari 2000 sudah terus menyumbang medali. Ini gimana menjaga tradisi menyumbangkan medali dari angkat besi sendiri? Ya, itu berasal mula pada saat saya baru ditunjuk menjadi sekjen oleh Bapak Bob Hasan waktu itu. Yaitu sekitar tahun 87. Pak Bob Hasan waktu itu, kalau saya menilai Pak Bob Hasan itu adalah pahlawan olahraga Indonesia. Karena pada saat itu ada beberapa cabang yang tidak terbina. Disentuh saja tidak, antara lain angkat besi, atletik, catur, senam, ada 2 lagi waktu itu, saya lupa apa. Nah, itu semua dipegang oleh Pak Bob Hasan. Dibiayai Pak Bob Hasan.
Jadi luar biasa Bapak. Ini pemimpin olahraga kita itu waktu itu. Dia tidak pakai pikir apa-apa, itu harus dibina. Nah itulah. Nah pada saat itu Pak Bobosan merasa, masa cabang-cabang olahraga seperti ini kok tidak ada yang mau mimpin, atau tidak ada yang mau membina, atau tidak ada yang mau membiayai. Itulah. Ya akhirnya 5 cabang ini pada saat itu Pak Bobosan turun tangan dan beliau mengendalikan dan mengeluarkan biaya. Salah satu pada saat itu tahun 98, karena waktu itu ketua umumnya tahun 98 itu ya 8 ya tahun 86 itu Pak Yono Seboyo waktu itu yang jadi ketua umumnya ya. Kemudian tahun 87 Pak Bobosan jadi ketua umumnya, dipegang oleh Pak Bobosan lagi. Terus beliau menunjuk merintah saya, Jok lu pimpin itu angkat besi. Sayang itu. Jadi ya saya tidak tahu apa-apa soal angkat besi. Saya laksanakan perintah dengan baik. Saya seorang militer, waktu itu pangkat saya mayor. Ya saya terima dengan baik dan saya berusaha yang terbaik waktu itu. Itulah yang asal mula saya tahun 87 itu ditunjuk oleh Pak Bobosan menjadi sekjen. Dan itu berjalan terus sampai saat ini. Jadi saya adalah sekjen forever. Ya. Luar biasa udah. Sekjen forever. 30 tahun lebih ya. Iya. Mulai tahun 87 sampai sekarang 2024. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah saya dapat mencoba melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Tantangan demi tantangan, ya masalah demi masalah tentu banyak sekali. Terutama waktu itu karena pemerintah belum ada perhatian. Seperti sekarang, pemerintah sekarang sudah bagus. Itu dulu tidak ada. Lu maju apa enggak ya terserah lu. Itulah. Nah pada saat 87 itu saya karena baru banyak ditugasi tugas-tugas sebagai tim manajer kalau ada pertandingan-pertandingan di luar negeri. Nah saya merasa waktu itu udah 3 kali saya jadi tim manajer. Kebetulan angkat besi tingkatan Asia Tenggara itu juara umum terus. Sehingga saya bilang ke Pak Bobosan waktu itu, Pak Bob, bosan saya jadi juara umum terus. Itu. Lah terus mau apa kamu, Jok? Ya saya bilang, ayolah Pak, kita mikir yang lebih tinggi daripada SEA Games sama Olimpiade sama Asian Games. Ya siapkan. Ya itulah mulainya tahun 92 saya menyiapkan diri karena diperintah Pak Bobosan, disetujui. Saya ngajukan proposal untuk bisa membentuk semacam TC Olimpiade. Itulah Olimpiade. Dengan waktu itu saya mohon kepada Pak Bobosan dengan syarat, Bapak kalau Bapak setuju ini, mohon satu saya yang menentukan pelatihnya, yang kedua saya yang menentukan atlet-atletnya, gitu. Karena saya pada saat itu tidak senang dengan kondisi bahwa atlet yang dipilih untuk disiapkan adalah selalu atlet, apakah itu saudara, ataukah atlet yang dari perkumpulan dia, ataukah mungkin anaknya Bapak Lurah, itu yang dipilih pada saat itu. Sehingga saya mengatakan pada beliau, kalau ini boleh saya mau Pak bina ini. Terserah kamu, ajukan biayanya. Saya ajukan biaya. Beliau setuju dan mulailah tahun 92 dengan 10 atlet, 5 atlet putri, 5 atlet putra. Pak Bobosan nantang pada saat waktu itu Olimpiade tahun 96 waktu itu ya, 96. Sudah bisa enggak kamu turun? Enggak berani Pak saya. Itu 96 dia tanya. Dia tanya 92 kan? 96 saya enggak sanggup Pak. Jadi kapan? 2000 Pak, Sydney. Insya Allah. Saya bilang begitu. Jadi waktu saya cukup. Nah itulah mulainya. Waktu itu TC-nya disebut TC Satria. Di mana itu, Pak? Pindah-pindah tempat. Oh. Karena saya masih aktif, karena saya juga waktu itu belum pinter merencanakan sesuatu. Terutama dalam anggaran. Yaitu
Saya hanya mengajukan setiap atlet setiap hari saya minta 25.000. Jadi sangat kecil. Itu belum saya ngitung untuk bayar pelatihnya berapa, untuk matchingnya bagaimana. Jadi saya masih sangat awam, tapi saya berani. Dan karena saya sudah telanjur mengatakan siap ke Babasan, karena saya juga kebetulan masih aktif di militer, jadi mesnya saya selalu bekerja sama dengan mes TNI AL, saya pinjem. Sempat setahun, 2 tahun di situ. Mesnya mau dipakai, saya pinjam lagi mesnya Departemen Hankam. Semuanya di daerah puncak sana itu. Itulah berpindah-pindah terus. Dan terakhir Pak Babasan bikinkan kita gedung untuk pelatnas juga di daerah puncak sana. Itulah ceritanya sepintas. Iya. Dan akhirnya dari 10 orang ini 3 orang bisa ikut Olimpiade di Sydney. Dan dari 10 orang ini 3 orang ikut Olimpiade Sydney. Dan 3-tiganya alhamdulillah mendapat medali perak dan perunggu. Pecah medalinya ya? Pecah medali dan pecah kita ngikuti Olimpiade. Resmi sah. Jadi tradisi pada saat itu juga, dan kemudian juga melahirkan legenda lifter putri, Raima Lisa Rumbewas ya? Yes. Sama si siapa? Ada beberapa atlet, boleh saya itu kan. Ini Sydney, Sri Indriani sekarang jadi pelatih di sini. Winarni binti Slamet, ini anak Lampung. Kemudian Rima Lisa Rembawas. Sri Indriani dan Winarni ini dapat perunggu. Untuk Rima Lisa Rembawas yang dapat perak. Jadi 3 serikat diberangkat, 3-tiganya dapat medali. Luar biasa, seperti yang dijanjin Pak Joko ya, ke Pak Bob. Ya, Pak Bob mengizinkan saya tentu saya dibantu oleh kawan-kawan semua, tidak mungkin saya kerja sendiri. Dan salah satu yang bantu saya adalah pelatih dari Cina, itu Mr. Chang Wei. Dan salah satu pelatih di sini waktu itu Hari almarhum. Ya. Saya tadi penasaran, Pak Joko di awal tadi bilang di tahun 80-an tuh angkat besi istilah tidak dipandang ya. Kenapa ada sebuah stigma atau bagaimana, Pak Joko? Ya, masalahnya masyarakat kita itu kan masyarakat yang bebas memilih. Dia seneng adalah cabang-cabang olahraga yang enak ditonton. Ya toh. Dan angkat besi mereka nganggap alah cabang apalah ini. Waktu itu saya kalau kita mengadakan kejuaraan nasional apa gitu tuh, saya ngajak teman-teman saya, ayo dong nonton lah, biar rame kan. Itu sampai saya bilang, tak bayar kamu, nggak usah beli tiket. Dibayar pun nggak mau lihat. Ngapain ini lihat cabang kuli pelabuhan? Betul, pada saat itu begitu. Jadi kadang-kadang saya sedih merasa saya megang cabang yang tidak dilihat sebelah mata oleh rakyat Indonesia. Tapi itu berangsur-angsur sudah berubah ya? Mungkin semenjak bisa pecah medali itu mungkin? Ya. Nah itulah akhirnya setelah Olimpiade Sydney itu kita berhasil. Dari 3 kita kirim Sri Kandi dan 3-tiganya dapat medali. Orang mulai ada apa nih angkat besi? Nah disitulah akhirnya pimpinan pembuat kebijakan dari bangsa ini pun mulai melihat bahwa kita lihat bahwa angkat besi ini ada harapan. Ya. Pada saat itu angkat besi dimonopoli sampai sekarang pun rekor-rekor dunianya masih dimonopoli oleh orang-orang negara Cina. Sampai saat ini. Ya. Dan kita melihat bahwa ternyata anak-anak bangsa Indonesia yang kelihatannya hanya ingis-ingis kayak begini bisa ngalahkan Cina kan? Ya itulah. Dan akhirnya 2 Olimpiade setelah itu baru Kementerian Olahraga berani membuat kebijakan
dibiayai pelatnasnya. Ya, jadi Olimpiade Sydney tidak ada biaya sama sekali dari pemerintah, semua Pak Bob Hasan. Berarti dibiayai mulai 2008? Saya urut dulu ya. Kemudian tahun 2004. berikutnya itu di Athena ya. Itu juga tidak dibiayai pemerintah. Ya, pelatnasnya loh ya. Iya. Ya. Kemudian Beijing, ya, Beijing sebagian kecil. Tapi sudah dimulai di situ ya? Sudah mulai. Sebab itu saya katakan tadi pemerintah akhirnya mulai melirik ini angkat besi ada apa ini? Kok sudah 3 Olimpiade dapat medali terus? Iya. Nah, inilah merupakan kita makin terangsang juga. Akhirnya, ya dari contohnya Beijing. Beijing itu 5 atlet lolos, ya, kelas 56, kelas 62, kelas 53. Disitulah mulai Eko Yuli Irawan Pertama kali mendapat medali ya? dapat pertama medali, dapat mulai perunggu dia. Triatno juga mulai, di situ dapat perunggu. Yang sekarang jadi pelatih ya Pak? Yes. Kemudian Lisa Rumbewas dari Papua masih bisa merebut. Itu ketiga ya, medali ketiganya ya? Ya, itu ketiga kalinya ini. Ya, Athena itu hanya satu-satunya si Lisa saja yang dapat. Jadi memang angkat besi itu benar-benar berproses ya, dari yang dipandang sebelah mata hingga kemudian pemerintah mulai mengakuinya, karena harusnya ada kebanggaan karena di multi event terbesar di dunia, Pak Joko. Ya. Ya. Jadi pertama saya berbahagia karena begitu banyak saudara-saudaraku bangsa setanah air ini sudah mulai mengagumi dan mengapresiasi perjuangan pemuda-pemudi kita, atlet angkat besi. Jadi ini akan juga memberikan pengaruh yang luar biasa pada mereka untuk pertama semangat dalam latihan. Ya, ketika melihat sini bagaimana mereka melatih diri seperti itu, kalau tidak punya semangat ya dan manusia yang gigih, tidak akan dia mau latihan tiap hari ngangkat ratusan kilo. Ya, dan handicapnya sangat banyak, kemungkinan mereka tidak hati-hati adalah akan terjadi handicap dengan tubuhnya rawan cedera ya Pak Joko ya? Sangat rawan cederanya. Jadi ini kita terus perhatikan. Dan sekarang untuk persiapan Paris, nanti kalau kita sudah sampai sana nanti akan saya jelaskan apa persiapan kita. Yang penting saya infokan bahwa sejak tahun 2015 ketua umum kita dipegang oleh Pak Rosan. Iya. Sampai saat ini. Dan beliau adalah tipe pemimpin yang sangat care dan bertanggung jawab, yang telah ditunjuk pada tahun 2005 dengan rakernasnya, ya. Beliau telah menjadi ketua umum dua periode, hampir 2 periode. Dari periode pertama 2015 sampai tahun 2020. Dan kemudian 2021 saya tanyakan beliau apakah masih berkenan. Beliau berkatakan waktu itu masih berkenan menjadi ketua. Padahal waktu itu beliau mendapat tugas dari Presiden menjadi duta besar Indonesia di Amerika. Ya. Saya waktu itu takut kalau beliau, waduh Pak, saya jadi duta besar, jadi saya tidak bisa jadi ketua lagi. Ternyata jawabannya tidak. Jawaban beliau, loh kita di Jakarta aja kan juga main WA Pak Joko. Jadi saya nanti di Washington kan juga bisa main WA sama Pak Joko. Jadi Bapak berkenan Pak Joko. Alhamdulillah. Karena dia tipe pemimpin yang care dengan pembinaan atlet-atlet. Dan beliau selalu siap kalau ada permasalahan, baik itu keuangan maupun masalah lain. Ya. Iya. Ya itulah yang saya perlu sampaikan masalah Pak Rosan, dan saya mengharapkan semoga beliau masih berkenan untuk periode yang akan datang. Karena di ADART, di PB PAPSI sekarang itu
tidak ada batas 2 periode, 3 periode, baru 4 periode. Jadi seperti kembali seperti zaman Pak Bob, jadi adalah bisa terus sekian periode kalau beliau masih berkenan bisa. Baik, Pak Joko, ini kita mau menyinggung mengenai atlet yang akan berlaga ya. Eko Yuli, ini merupakan terakhir ya. Apakah dibebani ya atau bagaimana? Kemudian juga ada Rizky Juniansa yang di 73 kg, itu persaingannya ketat sekali ya. Kemarin saya ikuti bersama Erwin ya, sama-sama ketat begitu, tapi memang harus salah satu ya. Kemudian Nurul Akmal di plus 81 kg, ini merupakan olimpiade keduanya. Gimana Pak Rosan? Jadi, oke, kita ngomong soal Eko dulu, satu persatu. Kalau Eko ini akan tetap merupakan atlet legenda bagi Indonesia. Pasti. Ya, bagi PAPSI, bagi bangsa kita. Karena dia ini ikut yang kelima, Olimpiade kelima, dan Olimpiade selalu mendapatkan medali. Tidak mudah dicari, ya. Betul. Di Indonesia belum ada saingannya, ya, yang empat Olimpiade ikut terus dan menyumbang medali terus. Ya, kalau di dunia luar atau luar negeri banyak, ya, tapi Eko tetap merupakan legenda bagi bangsa Indonesia. Dia sudah tua. Dia selalu megang kata-kata saya, Eko ini, saya selalu mengatakan bahwa olahraga itu adalah dibatasi oleh prestasi, tidak dibatasi oleh umur. Saya pernah dengan almarhum Pak Wismoyo, waktu beliau KONI dulu, beliau mau menurunkan kebijakan untuk pertandingan PON itu ditentukan batas umur. Waktu itu saya salah satu yang tidak setuju. Karena saya punya moto dan saya baca-baca di literatur di Olimpiade dan sebagainya, prestasi tidak ditentukan oleh umur, tapi ditentukan oleh prestasi. Selama dia masih mampu, belum ada junior yang mengalahkan, maka dia wajib diakui dan wajib diperkenankan ikut terus bertanding. Saya sebagai olahragawan tua, ini yang saya pegang terus. Dan waktu itu Pak Wismoyo mendengar saran-saran saya dan tidak jadi kebijakan itu dicabut. Ya, karena waktu itu PON saja mau dibatasi umurnya. Eko pegang ini, Pak Joko bilang, saya kalau prestasi masih baik, belum ada yang bisa ngalahkan saya akan jalan terus. Sampai saat ini Eko itu yang dipegang. Ya. Dan tentu saja PB PAPSI mendukung. PB PAPSI kemarin ada masalah sedikit, sebetulnya sudah beberapa kali Olimpiade dia ada masalah. Ini kemarin agak berat lututnya. Dan saya pasti waktu itu laporan ke Pak Rosan, saya tanya ke dokter apakah masih mungkin seumur Eko dia masih bisa berprestasi di Olimpiade dengan kondisi sekarang. Dokternya bilang masih Pak Joko. Tapi dokternya bilang, Dokter Andi ini masih Pak Joko. Mohon saya diberikan kewenangan untuk merawat dia. Jadi waktu itu masih ada waktu 6 bulan lebih. Ya tentu saja ukurannya akhirnya kan fulus kan. Biaya kan. Gitu. Harus MRI saja. Sekarang MRI saja 8 juta. Ya Pak. Belum nanti obat-obatnya dan sebagainya. Jadi ya Dokter Andi sanggup, saya bilang dukung. Saya laporan Pak Rosan selalu jalan Pak Joko. Itulah enak teamwork dalam suatu kepengurusan. Jadi kita nih teamwork. Tidak ada sekjen lebih tinggi atau ketua umum lebih tinggi atau pelatih A lebih baik. Tidak. Kita selalu duduk di sini, kita selalu bicarakan bersama mencari jalan yang terbaik. Dan Eko kemarin sekarang sudah 90% siap. Ini untuk Eko. Amin. Semoga peak performnya di Paris 2024. Iya. Untuk Amel. Amin. Amel adalah
paling buncit lolosnya. Kemarin urutan 11 ya kalau nggak salah ya? Iya. Jadi dia paling buncit, dia saat hampir tidak terbawa. Dia pas nomor 10, 11, kebetulan ada salah satu yang ada masalah sehingga dia turun ke peringkat 10. Waktu itu kan nunggu putusan itu waktu itu. Akhirnya diputuskan resmi oleh AWF bahwa dia masuk 10 besar, maka dia bisa berangkat. Ya kita siapkan dia dengan sebaik-baiknya. Memang untuk 10 besar kan perjuangannya berat. Nggak main-main. Nah, ayo terserah anaknya. Ya. Kemudian di nomor 73 nih, kayaknya peluang besar ya. 73. Ini adalah Rizky, ini anak ajaib. Ya. Jadi seperti di badminton, dulu sering saya katakan, tidak satu musim atau ada setiap saat ada tipe seperti Rudy Hartono akan lahir. Atau Lim Swee King lahir. Ya. Ini juga begitu. One in a million. Ya, jadi ini ada anak ajaib, tetapi juga perlu ditangani dengan ajaib. Yes. Ya, ini semua saya sudah laporkan kepada Pak Rosan. Pak Rosan mengerti dan Pak Rosan kan jalankan Pak Joko. Jadi anak ini sebetulnya sampai saat terakhir kemarin, jadi untuk diketahui AWF menentukan event-event seleksi itu untuk Olimpiade itu 7 event. 2 event yang wajib diikuti, ya, 5 event yang 3 fakultatif. Ya, boleh milih. Dari 5 ini boleh milih 3. Ya. Nah, ini semuanya kan biaya. Berangkatkan dia main pertandingannya tidak di Jakarta, di Filipina, ada di Athena, di Amerika, di seluruh dunia ini. Iya. Nah, pemerintah sudah begitu care. Saya merasa begitu bangga dengan pemerintahan yang sekarang ini, bahwa mereka mendukung penuh, meskipun tidak bisa sepenuhnya. Ya contoh tadi mendadak, Eko harus ini, harus itu tidak ada dalam MOU anggaran. Sehingga masih harus cari sendiri. Itu tapi tidak apa-apa. Saya sudah terima kasih bahwa pemerintah sudah care sekali seluruh kehidupan kita di asrama, obat-obatan, segala macam honor itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi ini udah itu yang membuat kita bisa ngalahkan Cina. Sampai sekarang kita mempunyai istilahnya, dulu ngomong soal iptek. Saya sendiri orang baru waktu itu. Semacam Apa itu iptek? Apa iptek? Nggak ngerti. Sekarang cabang angkat besi adalah salah satu cabang yang ipteknya terbaik buat olahragawan di Indonesia. Karena ini memang diperlukan kalau lu mau ngalahin Cina. Nggak bisa lu dengan obat beras kencur mau ngalahin Cina. Nggak bisa. Ya, semuanya. Sekarang kita tanya ini bagian perlengkapan kita. Kita punya sauna sendiri. Ya, nggak usah dulu harus lari ke hotel. Karena sauna itu sangat penting buat cabang olahraga angkat besi. Sebetulnya cabang lain juga memerlukan. Salah satu peralatan kita untuk pelatnas ini semua peralatan kita sendiri, milik BB Papsi yang juga diberi oleh pemerintah. Gitu. Jadi ya inilah yang perlu kita lihat bahwa teamworknya pemerintah dengan induk organisasi itu sudah sangat baik. Tapi tentu saja pemerintah selalu mengatakan untuk sekian puluh cabang belum mampu pemerintah. Baik. Ya, jadi akhirnya di ranking siapa yang jadikan cabang andalan. Iya. Ya toh, yang terakhir cabang andalan adalah badminton, angkat besi, sekarang tambah panjat tebing, ini kemarin lolos 4, ya. Kemudian senam 1, ada panahan juga. Ada panahan, ya. Jadi surfing juga 1 masuk,
alhamdulillah. Judo 1. Jadi judo 1 juga ceweknya. Menembak 1. Memang satu, ya. lolos kita udah senang. Bisa lolos saja saya sudah bahagia. Jadi ada yang menemani atlet-atlet angkat besi lolos. Karena adalah atlet yang terbaik dari yang terbaik. Yes, gitu loh. Memang nanti perjuangannya berat. Karena mereka rankingnya masih di atas. Ya seperti inilah. Modelnya kayak si Amel. Amel ini lolos dia 10 besar. Untuk dapat medali. Walau alam. Sulit tapi tidak ada yang mungkin ya. Buahnya tidak mungkin. Ya. Cabang lain kita mengharapkan. Yang mendekati rekor-rekor dunia ini adalah panjat tebing. Ya. Untuk apa? Panahan masuk dah ya? Iya. Panahan masuk ya? Ada panahan juga. Panahan masuk juga. Ya itulah, semuanya masih harus berjuang. Dan ini bulan-bulan terakhir yang harus kita menentukan. Ini adalah peran pelatih. Pelatih yang harus menentukan kulminasi daripada prestasinya harus tepat pada hari pertandingannya. Nah, ini kunci dari suatu olahraga, bahwa bagaimana sekarang udah peran pelatih sekarang. Kalau kesehatan udah baik, dukungan baik dan sebagainya, nah sekarang pelatih bagaimana dia ngatur ritme, ya, di mana ada aturan teorinya itu pada mendekati ini volume dikurangi pertandingan, ya, mendekati, tapi intensitas dinaikkan sampai ini ketemu di satu titik, yaitu pada contohnya Eko itu tanggal 6 bertandingnya. Ya, tanggal 5 atau tanggal 6 sekitar itu. Kemudian setelah itu Rizky baru. Nah, kembali soal Rizky tadi. Rizky tadi itu adalah sampai kemarin kejuaraan dunia di Thailand. Pecah rekor ya, Pak? Dia masih di bawahnya Rahmat. Oh. Ya, masih di bawah Rahmat. Bahkan masih ada rekor-rekornya Rahmat, yang Rahmat itu mencetak rekor-rekor dunia banyak. Iya itu. Nah waktu itu di luar dugaan Rizky ngalahkan Rahmat. Ya. Di mana permasalahan sudah kita evaluasi. Ya. Jadi masih contohnya Rahmat waktu itu bisa ngangkat 205 sudah di kejuaraan, salah satu kejuaraan pemilihan itu. Rizky sampai sekarang belum mampu 205 untuk clean and jerk-nya. Tapi kadang di pertandingan itu ada motivasi lebih ya Pak ya? Iya. Nah pada saat itu ya namanya olahraga. Iya. Iya. Event ya, event ditentukan ini untuk menentukan. Di situ Rahmat kalah ya. Berarti yang berhak maju ke Olimpiade ya Rizky. Meskipun dia belum mengalahkan Rahmat untuk di event itu. Di event yang lain Rizky belum bisa mengalahkan Rahmat. Ya. Tapi ya itulah olahraga. Saya selalu katakan olahraga itu prestasi. Pada saat itu di event yang resmi si Rahmat kalah sama si itu. Padahal si Rizky hanya mampu 201. Iya. Tapi dia dalam pertandingan itu mengalahkan Rahmat, maka dia yang berhak Olimpiade. Iya. Secara fair ya Pak ya? Fair itu selalu. Pak Joko, ini mungkin pertanyaan terakhir saya, namun saya sapa dulu pendengar karena banyak sekali doa dari pendengar ya. Iya. Ini yang baru masuk Pak Hasan dari Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus atlet angkat besi, semoga dapat medali, doa dari warga Indonesia. Ini juga doa dari Pak Andi Usman di Cipondoh melalui WA. Kemudian Pak Antonius juga terima kasih ya. Semoga bisa mendapatkan medali untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Angkat besi tadi sudah diceritakan oleh Pak Joko ya, bagaimana progresnya ya dari tidak dipandang hingga terus evolve, berkembang menjadi sebuah cabang olahraga yang menjadi andalan Indonesia. Namun masalahnya kami pernah kesini juga tahun 2018 ya. Masih pemusatan latihannya masih sini. Kapan punya pemusatan latihan yang permanen sendiri, Pak Joko? Ya, itulah kembali saya katakan pada saat ini PB PAPSI
belum mempunyai istilahnya anggaran, pengurusan juga belum siap untuk membuat ini. Nah, maksud saya, ayolah kalau kita dianggap adalah cabang olahraga andalan, mohonlah kalau bisa mendapat prioritas ya dari pemerintah untuk disisihkan sedikit dari dana olahraganya untuk bisa membangun. Saya sudah 7 tahun dibantu marinir. Saya angkat topi pada marinir yang mau membela angkat besi. Dan disinilah kita akhirnya banyak lahir juara-juara dunia, baik untuk youth, junior, dan senior. Olimpiade pun dari sini keluarnya, waktu Olimpiade Tokyo. Itu lahirnya juga dari kampus marinir ini, yaitu Rahmat waktu itu dapat perunggu, Windy Santika juga dapat perunggu, itu lahir-lahir dari sini. Itu, tapi ya itu tadi, kita sudah menanyakan, tentu saja pemerintah sudah punya rencana. Hanya di mana, kapan, berapa biayanya yang tahu pemerintah. Kita doakan saja. Amin. Semoga cepat terrealisasi dan semoga Paris 2024 ini menjadi tahun pecah telurnya medali emas untuk angkat besi. Mudah-mudahan dengan telurnya pecah ini pemerintah makin mau membangunkan kampus buat angkat besi. Baik. Terima kasih Pak Djoko Pramono untuk waktunya bersama El Sinta. Tentunya doa kami yang terbaik untuk para atlet angkat besi yang akan bertanding di Olimpiade Paris 2024 dan tentunya juga untuk PB Persik. Terima kasih Pak Djoko. Sama-sama, sampaikan salam saya, hormat